Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Griselda Titania Faiza dengan NIM 25000291125. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resum dari dua materi yang dipaparkan dalam Seminar Kesehatan Nasional tahun 2026. Materi yang pertama disampaikan oleh Bapak Heri yang membahas tentang perspektif gizi dalam membedakan tren kesehatan dan pola hidup sehat yang sebenarnya. Kemudian dilanjutkan dengan materi yang kedua yang disampaikan oleh Ibu Heni yang membahas mengenai healthy trend or healthy life. Melalui kedua materi ini, kita diajak untuk lebih kritis dalam menyikapi berbagai tren kesehatan yang sedang populer di media sosial, serta memahami pentingnya menerapkan hidup sehat berdasarkan bukti ilmiah, bukan hanya mengikuti tren yang sedang viral. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Materi pertama ini menjelaskan bahwa saat ini tren diet terus berkembang, terutama melalui media sosial. Sayangnya, tidak semua tren itu baik untuk kesehatan. Salah satu yang banyak ditemukan adalah diet ekstrim, yaitu pola makan yang membatasi kalori atau kelompok makanan tertentu secara berlebihan demi mendapatkan hasil penurunan berat badan yang cepat. Padahal cara ini seringkali mengabaikan keseimbangan zat gizi dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Beberapa contoh diet ekstrim yang banyak beredar adalah very low calorie diet, water fasting, juice detox, no carb diet, hingga carnivore diet. Seseorang dapat terdorong melakukan diet ekstrim karena berbagai faktor, seperti tekanan sosial untuk memiliki tubuh ideal, kurangnya pengetahuan mengenai gizi, pengaruh media sosial, kondisi psikologis, hingga keinginan memperoleh hasil secara instan. Diet ekstrim ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan zat gizi yang berdampak pada tubuh, seperti kehilangan massa otot, anemia, daya tahan tubuh menurun, gangguan pencernaan, hingga gangguan fungsi jantung akibat ketidakseimbangan elektrolit. Selain berdampak pada kesehatan fisik, kekurangan zat gizi juga mempengaruhi fungsi otak dan kesehatan mental. Otak memerlukan karbohidrat sebagai sumber energi utama, protein untuk pembentukan neurotransmitter, serta lemak sehat seperti omega 3 untuk menjaga fungsi saraf. Kekurangan zat-zat tersebut dapat menyebabkan brain fog, sulit berkonsentrasi, mudah lelah, perubahan suasana hati, bahkan meningkatkan resiko depresi. Dalam materi ini juga menjelaskan bahwa seseorang perlu mewaspadai tanda-tanda perilaku makan yang tidak sehat, seperti sengaja melewatkan waktu makan, terlalu terobsesi dengan kalori dan berat badan, serta merasa bersalah setiap kali makan. Sebagai tenaga kesehatan, khususnya ahli gizi, kita tidak dianjurkan langsung menyetujui maupun menolak tren diet yang sedang populer. Yang paling penting adalah melakukan asesmen kondisi pasien, memberikan edukasi berbasis bukti ilmiah, serta mendampingi pasien secara profesional tanpa menghakimi. Pada akhirnya, diet yang sehat adalah diet yang fleksibel, memenuhi kebutuhan zat gizi, dapat dilakukan dalam jangka panjang, serta memiliki target penurunan berat badan yang realistis, yaitu sekitar 0,5 hingga 1 kg per minggu. Materi kedua ini membahas bagaimana perkembangan teknologi dan media sosial membuat informasi kesehatan semakin mudah diakses oleh masyarakat. Namun, kemudahan tersebut juga membawa tantangan berupa banyaknya informasi yang belum tentu benar atau hoax yang beredar. Fenomena ini dikenal sebagai infodemik, yaitu kondisi ketika masyarakat dibanjiri berbagai informasi kesehatan, baik yang benar maupun yang salah, sehingga kita sulit membedakan mana informasi yang dapat dipercaya dengan informasi yang tidak dapat dipercaya. Media sosial memiliki dua sisi. Di satu sisi, media sosial sangat membantu dalam penyebaran edukasi kesehatan dan promosi perilaku hidup sehat. Namun, di sisi lain, media sosial juga menjadi tempat penyebaran hoaks kesehatan, klaim pengobatan tanpa bukti ilmiah, promosi kesehatan yang menyesatkan, hingga mendorong masyarakat melakukan self-diagnosis. Materi ini juga menjelaskan bahwa tren kesehatan dapat memberikan dampak positif apabila didukung oleh bukti ilmiah. Misalnya, mendorong masyarakat untuk lebih aktif berolahraga, mengonsumsi makanan yang bergizi, serta lebih peduli terhadap kesehatan mental. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki literasi kesehatan yang baik, yaitu kemampuan untuk mencari, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi kesehatan secara tepat. Informasi yang diperoleh sebaiknya selalu diverifikasi oleh sumber yang resmi atau dikonsultasikan pada tenaga kesehatan agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Sebagai calon tenaga kesehatan masyarakat, kita juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat, sehingga mereka mampu mengambil keputusan kesehatan berdasarkan bukti ilmiah, bukan hanya mengikuti tren yang sedang viral. Dapat disimpulkan bahwa kedua materi dalam Seminar Kesehatan Nasional tahun 2026 ini
saling melengkapi. Materi pertama mengingatkan kita agar lebih bijak dalam memilih pola makan dan tidak mudah mengikuti tren diet ekstrim. Sedangkan pada materi yang kedua, menekankan pentingnya literasi kesehatan di era digital agar masyarakat mampu memilah informasi yang benar. Harapannya, setelah mengikuti seminar kesehatan ini, kita tidak hanya menjadi lebih peduli terhadap kesehatan diri sendiri, tetapi kita juga mampu menjadi agen edukasi kesehatan yang dapat menyebarkan informasi yang benar berbasis bukti ilmiah kepada masyarakat. Sekian rangkuman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.